manusia itu bukan kembali ke neraka atau inna ilaihi raji'un. Ya enggak Kang Mas? Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah itu semua urusan Allah. Ngapain kita sibuk-sibuk ngurusi Allah? Ya enggak Kang Mas? Lanjut. Ya, jadi saya masih ambigu ya, saya yang bodoh ini yang masih belajar. Jadi saya yang kan nanti di keterangan sama belajar, disebutkan akan ada pertanyaan man robuka, man nabiyuka, man kitabuka. Seperti itu berarti nggak ada ya pertanyaan itu Pak ya? Itu ada hak di dalam kuburan. Kapan itu? Ketika masih manusianya terkubur di dalam pengakuan dirinya. Kita duduk selama ini ketika kita belum kembali, belum kenal Tuhan, pasti ditanya di dalam duduk kita, wahai Halim, kamu itu bisa duduk, siapa Tuhan yang mendudukkan kamu? Berhubung Abdul Halim ini jadi Tuhan, tidak bisa jawab Kang Mas. Ketika aku sholat, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, wahai Halim, kamu itu sholat, siapa yang mensolatkan kamu? Aku tidak bisa jawab. Allahu Rabbi, tidak bisa jawab. Kenapa? Karena Abdul Halimnya masih menjadi Tuhan, masih tersiksa di dalam kuburan badan ini, masih ngaku-ngaku jadi pencipta atas sholatnya, masih ngaku-ngaku jadi penguasa. Kenapa mungkar nakir itu? Mungkar nakir itulah lambang keingkaran, kemungkaran diri kita sendiri. Ternyata jadi berlaku sekarang bukan nanti. Ya kan? Contoh logikanya begini. Kita, saya, Anda semua tidur. Terus ada Wak Mudin mentalkin. Hei Fulan, nanti kalau ditanya marobuka, jawablah Allahu Rabbi. Kira-kira orang yang tidur itu engah apa sadar? Tidak kalau dia ditalkin oleh Pak Mudin. Orangnya tidur. Nggak bisa respon, apalagi mati. Jadi orang-orang yang bisa respon bahwa Allahu Rabbi hanya orang-orang yang sudah mengabdi, benar-benar mengabdi, bahwa hidup dan badannya ini hanya milik Tuhannya, otomatis sudah kembali milik Allah. Tidak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Yang ada hanya Allah. Jadi ketika masih ada manusianya, ditanya terus oleh mungkar dan nakir. Kenapa? Karena manusianya masih ingkar terus kepada Tuhannya. Yuk. Bisa dipahami Kang Mas? Baik Pak De, cukup, terima kasih ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Jadi memang kajian syariat dan makrifat memang seolah bertolak belakang Mas Kang Mas. Tapi sebenarnya syariat itulah puncak, segala puncaknya manusia. Kenapa? Tanpa Allah manusia tak ada. Tanpa Allah manusia tak bisa bersyariat. Maka dari itu awal makrifat dulu, baru bisa hakikat, baru bisa toreko, dan baru bisa syariat yang kembali ke makrifatnya, manusia yang kembali kepada Tuhannya. Sebetulnya manusia itu para kekasih-kekasih Allah, tapi manusia tetapi syakaratul mauti ketika ujung akhir riwayat manusianya, maka manusianya akan dikembalikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang saja Kang Mas. Yuk dilanjut. Iya Pak De, saya juga belum tentu bersyariat sih Pak De, syariat saya masih berantakan gitu Pak De. Terima kasih ya, bersyariat sih Pak De, syariat saya masih berantakan. Sudah kok berapa semuanya Iya, terima kasih. Bicaranya Mas agar mungkin sinyalnya ini apa? Iya. Mungkin sinyal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sudah adanya pertanyaan mungkar itu ketika manusia ada. Tapi ketika manusianya masih tak pernah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kenapa? Karena manusianya masih jadi ingkar, masih mungkar akhir, masih melakukan keingkaran kepada Tuhannya. Jadi yang dimaksud amal ibadah atau amal maksiat di situ itu ketika manusianya masih ada, ya itulah maksiat.
Dan ketika la mawjudan atau la ilaha illallah itu sudah terjadi pada tiap diri manusia, maka itulah yang dimaksud taat itu. Kenapa? Karena apa yang berlaku atas diri manusianya semuanya di dalam kekuasaan Tuhan. Begitu Kang Mas. Jadi, silakan yang sharing apa yang mau disampaikan, gantian saya yang belajar, yang nyimak. Silakan Kang Mas. Sambil ngopi kering ini. Silakan salam kenal untuk para sahabat-sahabat yang sudah gabung di atas ataupun yang di bawah. Salam hormatku selalu. Bagi yang baru bergabung bisa diikuti kembali kajiannya di YouTube Uripe Allah. Meskipun tidak di-subscribe tidak apa-apa. Yang penting saya menyampaikan kebenaran ini agar diketahui oleh orang-orang yang sudah rindu kepada Tuhannya. Hanya itu saja. Karena ilmu yang dimiliki manusia ini bukan ilmunya manusia. Ini ilmunya Allah semua. Kalau tidak ada hidup, tidak ada uripe Allah, ya tidak ada ilmu. Jadi dilepaskan semuanya ilmu Allah ini kepada seluruh manusia. Agar apa? Agar manusia yang sudah rindu sekali kepada Tuhannya agar bisa menuntun manusianya kembali ke jalan Tuhannya. Silakan Kang Mas. Kok sepi ya? Apa sudah pada kerja semua? Assalamualaikum dari Malaysia. Setelah mengetahui mengenal Allah, apa perlu kita buat lepas itu? Ya biarlah Allah yang berbuat. Kita tidak usah bingung lagi kita yang berbuat. Kenapa? Katanya sudah pasrah kepada Allah. Itulah yang dimaksud Islam itu, memasrahkan diri, menyerahkan diri. Kalau sudah menyerahkan diri kepada Allah, apa yang kita buat? Ikuti kodok dan kodarnya Allah. Apapun takdir yang kita hadapi, yaitulah keindahan dari Allah. Jadi manusianya hatinya selalu tenang, damai, dan selalu bersyukur kepada apa yang diperankan oleh Allah. Baik itu tidak enak ataupun enak, jadikan sama. Kenapa kok sama? Karena sama-sama dari Allah. Begitu Kang Mas. Silakan Kang Mas, yang lainnya. Mohon ujang-ujangannya bila masih ada ujangan buat saya. Saya pun juga butuh ujangan, bang, kita belajar bersama di sini ya kan Kang Mas. Assalamualaikum Pak Diurip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Mas. Apa kabar Pak Diurip? Kabar baik, demikian juga Kang Mas juga, semoga sehat dan selalu baik-baik saja. Silakan Kang Mas, apa yang mau disampaikan kepada saya dan sahabat-sahabat yang di sini. Butuh siraman rohani Kang Mas. Saya silaturahim saja sama Kang Urip. Agak menarik tadi bahasannya surga dan neraka. Bahasannya surga dan neraka. Karena kata Allah surga dan neraka itu hak. Hak itu artinya apa? Tidak goib, tidak besok, nyata. Ketika manusianya masih ada. Tapi kalau besok manusianya sudah tidak ada, ya tidak ada semua, ya tidak Kang Mas? Nggih. Kalau kita ambil paham, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana engkau dustakan. Nikmat Tuhanmu yang mana engkau dustakan. Betul, mantap. Nikmat hidup. Yang hidup itulah sumber kenikmatan. Yang hidup itulah sumber kenikmatan. Jadi lanjut Kang Mas. Jadi saya itu suka merampok. Jadi saya itu wujud Allah, uripe Allah itu saya rampok terus setiap hari. Saya rasakan saya yang ada. Allah itu saya berkuasa.
saya berkehendak, saya berkuasa, saya mengetahui, saya mendengar, saya melihat, saya berkata-kata. Lah, Saya melihat. jadi Tuhan tidak terasa ya. Jadi zolim sekali.